ketemu lagi di channel Kerajinan Resin Salatiga. Untuk video kali ini, aku mau berbagi tips bagaimana caranya menjaga bunga kering bahan resin kita supaya tetap cantik dan kalau di resin nanti hasilnya akan cantik banget ya, awet. Nih, nggak berubah warna kayak gini nih. Nih, penting banget ya harus menjaga bunga-bunga yang akan kita pakai untuk meresin. Iya dong, soalnya kalau sampai bunga-bunga ini tuh berjamur atau dianya kenapa-napa, nanti hasilnya pasti nggak akan cantik gitu loh, dan mengganggu proses peresinan itu sendiri. Nah, caranya gimana? Simple dan gampang, bisa dipraktekkan, bahan-bahannya juga murah dan bisa ditemui di mana aja. Gimana caranya menyimpan? Yang pasti kondisikan tangan kita waktu kita mau packaging bunga-bunga ini buat disimpan itu bersih ya. Kita udah cuci tangan, kemudian dikeringkan, tangan kita nggak sedang berkeringat. Kalau tangannya berkeringat, saranku kalian pakai sarung tangan plastik ya, ataupun karet begitu ya. Pokoknya jangan sampai bunga-bunga ini tuh lembab kena keringat kita di tangan. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus pakai penjepit. Nih ya, penjepit, dan pastikan penjepitnya ini disterilkan dulu. Kalau kalian punya tisu antiseptik, itu bisa deh dielap-elap dulu ini penjepitnya. Terus ditunggu sampai kering, bersih, dielap pakai lap kering, barulah kita pakai. Emang agak ribet ya? Iya, soalnya kita mau simpen bunga-bunga ini buat jangka panjang misalkan. Supaya nggak cepat berubah warna, supaya nanti kalau diresin tetap bagus gitu ya. Terus yang ketiga, kalian siapkan plastik. Ini namanya plastik kaca. Kenapa disebut plastik kaca? Kan dia itu kaku, tapi bening. Dan dia lebih kedap udara kalau buat nyimpen bunga gitu. Ya, seperti ini. Lebih rapet gitu loh ya, kerapatannya itu bagus daripada plastik-plastik yang lain. Ini aku pakai ada yang dua ukuran, yang segini, yang kecil, dan yang besar. Nah, aturannya satu bunga itu satu plastik. Jadi sebanyak bunga kamu ya itu sebanyak juga plastik yang harus kamu sediain gitu. Jadi usahakan tidak menumpuk bunga dalam satu plastik ini. Jadi satu plastik untuk satu bunga gitu ya. Nah, sebelum kita mulai nih, kita harus cek dulu nih kondisi bunga kita. Misalkan aku punya beberapa bunga ya, contoh di sini dari ukuran besar, kecil, sampai yang bunga dengan tangkai gitu. Nah, kita mesti cek, caranya cek gimana Kak? Nah, kita deketin bunga kita ya, kita lihat benar-benar kayak gini. Nih aku deketin ya, aku zoom ya. Nah, apakah bunga kita itu sehat? Nah, ciri-ciri bunga sehat itu, ini kan press flower ya, atau bunga yang dikeringkan dan dipres. Jadi kalau dia itu sehat, bentuknya itu pipih. Jadi nggak ketekuk-ketekuk gitu. Dia pipih, rata, dan tipis. Kenapa resin harus pakai bunga yang tipis seperti ini? Ini aku pegang pakai tangan karena posisi tangan aku udah bersih ya, udah kering juga. Ini kenapa harus pipih? Karena untuk memaksimalkan resin, kalau bunganya terlalu tebel dan cetakannya nggak support ke sana, nanti hasilnya pasti kurang maksimal. Ini kita cek, kita lihat. Kalau misalkan kita nemu jamur atau kotoran, kita kuas gitu ya, pakai kuas lembut, kita bersihkan pelan-pelan gitu. Biasanya sih kendalanya kalau untuk bunga-bunga kayak gini tuh berjamur, karena dia akan lembab. Ini soalnya bunga asli gitu ya, bukan plastik. Jadi kalau kita menyimpannya nggak bener, pasti dia nanti akan jamuran, akan lembab, gampang kena jamur gitu, dan nanti warnanya pasti akan berubah. Kita kan pasti inget ya waktu beli, oh ya warnanya ungu, nanti jadi berubah abu-abu lah, itu berarti udah mulai dicurigai apa dia kena jamur, atau mungkin penyimpanan kita kurang bener. Nah, dan kondisi cek juga kondisi kelembapannya, maksudnya kalau dipegang tuh dia masih nih kayak lembut-lembut ringan gitu, tandanya bunga ini masih kering dengan sempurna, siap untuk diresin gitu ya. Tapi kalau kita pegang itu dia nggak balik, misalkan kayak agak layu gitu ya, tahu kan bunga layu kalau dipegang tuh dia nggak balik gitu, nggak kenyal kayak gini, itu tandanya dia sudah banyak kadar airnya, kembali lagi kadar airnya, dan kalau diresin nanti kurang maksimal hasilnya. Terus ini ada bunga baby braid, ini juga kita cek. Ini semua pipih ya kalau bunga-bunga yang aku punya, karena memang kegunaannya untuk berbagai kerajinan yang sifatnya memang harus pipih gitu, kayak phone case atau gantungan kunci atau mungkin kalung. Ini ya, ini sehat. Kalau pokoknya bunganya sehat itu kering ya, kering dan warnanya masih tajam, itu dia sehat atau siap dipakai untuk diresin. Seperti ini bunga aster yang dipipihkan.
kayak gini. Kita cek dulu satu-satu. Karena apa? Kalau ada jamur, kita harus bersihkan dulu. Biasanya kalau kita pas nyimpennya lagi salah tuh ya, nanti ada jamurnya di bunganya gitu. Kayak bintik-bintik gitu. Tenang, kalau itu belum parah, itu bisa dikuas. Jadi kalau kamu punya kayak brush gitu yang lembut ya, yang biasanya kalau cewek itu buat eyeshadow atau buat kontur, brush yang lembut kayak gitu, sikat yang lembut, jangan sikat gigi ya, nanti melukai kelopak bunganya. Itu bisa kamu kuas dikit-dikit pelan-pelan gitu, supaya jamurnya itu hilang. Terus baru kita simpen di plastik kaca tadi. Perlu dijemur nggak sih kak? Sebenarnya boleh dijemur, tapi nggak boleh lama-lama, hanya boleh diangin-anginkan aja. Jadi paling nggak 5 menit di bawah matahari sambil diangin-anginin gitu ya. Jangan langsung kena panas banget, karena ini udah kering. Nanti kalau terlalu kena panas, yang ada dia kusut gitu ya. Nih, oke. Terus aku juga punya bunga yang kecil. Ini biasanya dipakai para pengrajin resin, namanya Amimajus. Nih, kecil ya, kecil banget. Tapi ini warnanya warna-warni, cantik. Nah, ini yang agak ribet nih nyimpennya. Kan kalau satu plastik, kan kita bakal boros banget ya, soalnya Amimajus itu banyak jumlahnya, dan kalau beli juga nggak bisa satuan gitu loh. Tapi keistimewaannya bunga ini bisa ditumpuk kalau disimpan, karena dia kadar airnya itu paling sedikit. Jadi dia lebih tahan lembab daripada bunga-bunga yang lain, yang kelopaknya itu lebih besar. Nah, kalau Amimajus, biasanya aku simpen jadi satu, tapi nggak di plastik, di toples kecil kayak gini. Nih ya, ini banyak banget dijual di toko-toko kok. Di toko kerajinan, di toko kue, bahan kue maksudnya, ya. Di toko ATK. Nih, plastik yang kayak gini, yang ada flip topnya, tutupnya. Jadi dia rapet ya, nih. Pokoknya sampai bunyi ya kalau nutup. Tuh, bisa buat nyimpen bunga yang daisy ini nggak sih kak? Kurang kusarankan, karena sifat bunga yang kelopaknya besar-besar kayak gini, itu nggak boleh dicampur. Ya, apalagi warnanya beda-beda. Nah, ini juga harus kondisinya kering, bersih, untuk nyimpen si Amimajusnya. Kita praktekin langsung ya, gimana caranya untuk menyimpan bunga-bunga ini. Oke, ini udah bersih, Amimajusnya mau aku masukin. Ini kalau Amimajus santai sih, dia bisa ditumpuk, bisa dicampur, seperti ini. Pakai pinset ya, supaya kita juga menjaga bentuk bunganya biar nggak terluka kena tangan kita. Oke, lalu kita tutup. Yes. Tuh, ini aman nih, dan dia kan gampang rapuh nih kalau Amimajus. Kalau tempatnya kayak gini, dia akan lebih awet, nggak rontok. Ya, gitu ya. Lalu, kalau bunga-bunga yang ini gimana? Siapin plastik kaca. Nah, pastikan plastiknya bersih. Ya, ini baru plastiknya. Oh iya, kalau kalian mau rutin ganti plastik 1 bulan sekali ya. Misalkan bunganya itu masih ada sama kalian, belum kepake. Ini aku masukin pelan-pelan pakai pinset ya. Jangan pakai tangan, nih pakai pinset. Oke, yeay, kayak gini, aman dia. Nih mau dipegang kayak apa kan dia aman. Iya, kalau kalian misalkan bunga ini masih 1 bulan sama kalian ganti plastiknya nggak apa-apa banget, biar lebih bersih, tetap bersih dan terjaga. Nih, gitu ya, udah masuk plastik. Lagi kita masukkan pelan-pelan pakai pinsetnya, dan lebih mudah kalau pakai pinset. Oke, aku masukin lagi. Ini warna ungu. Ini awet banget ya kalau ditaruh di plastik gini. Nih, ambil lagi plastiknya, pelan-pelan ya, supaya bunganya nggak luka. Ini kayak gini ya. Terus yang besar-besar kita kasih plastik yang ukurannya juga lebih besar. Kelopaknya masuk yang ke dalam ya. Gini. Jadi tangkainya itu di bagian penutup, kelopaknya di yang plastik yang sini, yang dalam. Ini kita balik ya jadinya. Ini kita rapiin dulu kayak gini. Ini lagi plastik, ini kita masukin dulu.
Oke, ini. Oke, udah. Wow, keren kan? Sekarang kalau udah selesai, kita kumpulkan. Karena ini kan udah boleh ditumpuk ya. Kalau udah pakai plastik, kita bisa tumpuk mereka jadi satu. Nah, kita rapikan tepi-tepi plastiknya. Seperti ini. Kita rapiin ya. Nah, kita ambil tepi yang seperti ini. Terus kita siapkan penjepit seperti ini. Ini fungsinya supaya lebih rapi dan udara nggak gampang masuk, gitu aja sih. Kita jepit deh. Oke, nggak kena bunganya ya, usahakan jangan kena bunganya. Oke, selesai deh. Ini aman dan pasti bunganya warnanya lebih terjaga dan awet gitu ya. Dan di resin warnanya nggak akan berubah. Nih, kayak gini, sama ya. Gitu. Nah, ini anima jusnya nih. Ya, oke. Gitu ya. Sekian video dari aku tentang tips menyimpan bunga-bunga kering yang akan kita pakai buat resin supaya tetap cantik, awet, tahan lama, bebas jamur ya. Makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa komennya untuk belajar bersama. Boleh kok bertanya-tanya di kolom komentar. Subscribe dan like juga. Makasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.